Yo, iQOO Z7, salah satu HP mid-range terkencang saat ini dengan SoC JOS, Snapdragon 782G dan charging 120 Watt. Terkesan sangat-sangat menarik. Tapi ada beberapa kekurangan yang bisa men-trigger calon buyer untuk berpikir dua kali. Bentar lagi THR turun. Brand smartphone tahu hal itu dan membanjiri pasar dengan mid-range menarik menjelang Lebaran 2023. Nah, iQOO Z7 ini adalah salah satunya. Sukses membawa HP gaming / flagship killer di akhir tahun lalu, iQOO mencoba peruntungannya di segmen mid-range di Indonesia di tahun 2023. Tentunya gue sangat excited ya, sebelum gue tahu harganya berapa. Harganya 4,3 juta untuk yang 8128 dan 4,9 juta untuk yang 12256GB. Ketinggian atau pas nih? Kita lihat bareng-bareng real experience-nya seperti apa. Let's go! Sebelum mulai, gue mau info dulu nih. iQOO Z7 datang nggak sendirian, tapi ditemani oleh adiknya iQOO Z7X. Iya, mirip sih emang tongkrongannya. Gue bakalan sedikit info aja spesifikasi utama dari Z7X ini. Pakai SoC Snapdragon 695, RAM-nya 8GB dengan internal 128 atau 256GB. Kemudian punya baterai 6000 mAh dan asiknya dikasih charger 80 Watt. Terus kamera utamanya udah 50 megapiksel dan sudah mendukung jaringan 5G. Buat harganya sendiri, mulai dari 3,3 juta rupiah. Oke ya, sekarang kita bahas big boss-nya, iQOO Z7. Desainnya jelas keren, gue suka. Untuk sebuah brand yang mementingkan performa, iQOO berkali-kali memberikan desain yang sesuai selera gue. Style modul kameranya itu apalagi ya? Stylish premium gitulah kesannya ya kan. Material bodinya plastik sih, including frame-nya, tapi tetap nice dilihat dan solid di tangan. Solid ini pastinya ada sedikit banyak hubungan dengan beratnya yang juga lumayan ya, sedikit di atas 200 gram. Kalau ada yang bilang desainnya mirip sama Vivo T1 Pro, ya jelas lah. Gini ceritanya ya, menurut analisa gue, dan gue cukup pede ini akurat, Vivo T1 Pro itu kan di luar sana sebetulnya iQOO Z6 ya. Cuman karena tahun lalu iQOO belum jualan resmi di Indonesia, jadilah dia keluar dengan branding Vivo. Iya, buat yang nggak tahu, iQOO adalah sub-brandnya dari Vivo. So, Z7 mirip T1 Pro? Ya jelas, wong penerusnya. Untungnya, bagian depannya ini nggak kayak T1 Pro ya, yang masih make water drop notch. Udah punch hole kamera sekarang depannya. Sayangnya, dagunya yang tebal masih hadir di sini. Padahal bezel sisi lainnya udah cukup tipis kalau gue perhatikan. Yang paling gue sayangkan, di area muka Z7 ini sebetulnya bukan urusan bezelnya, tapi justru panelnya sendiri. 6,64 inch, refresh rate-nya 120Hz, resolusi Full HD+, dengan teknologi IPS LCD dong. HP 4 jutaan layarnya IPS. Guys, Vivo T1 Pro aja layarnya udah AMOLED, walaupun memang seperti yang gue bilang dulu, belum AMOLED yang grade atas. Kenapa sekarang jadi balik ke IPS lagi? To be fair, secara real experience di luar spek atas kertas sih, sebetulnya fine-fine aja IPS-nya ya. Dengan kekurangan mutlak di soal reproduksi warna hitam yang tidak bisa sepekat dan sebaik AMOLED. Terus ada sedikit area gelap di sekitar punch hole kameranya di unit review gue ini. Soal punchiness warna aman karena memang tuningnya gonjreng, smooth scrollingnya juga top karena udah 120Hz refresh rate-nya. Cuman tetep lah, calon buyer ketika mengetahui layarnya IPS akan mengernyitkan dahi dan berpikir dua kali. Yakin gue? Mungkin buat yang udah lihat langsung layarnya dan melihat bahwa IPS-nya actually lumayan, kekecewaan itu bakalan bisa diobati dengan hadirnya salah satu SoC mid-range yang paling fresh, kenceng, dan pastinya dibuat oleh pabrikan SoC favorit banyak orang, yaitu Qualcomm. Yes, Snapdragon 782G. Buat yang expect akan ada lompatan jauh dan signifikan dari 778G pasti akan kecewa. Karena sejatinya 782G masih sama seperti 778G. Fabrikasi masih 6nm, komposisi sama, namun ada peningkatan di clock speed CPU maupun GPU. Secara raw power juga ada peningkatan sekitar 14%. Mantep ya, Antutunya itu gue cek bisa dapat 600.000. Good newsnya lagi, kita tetap mendapatkan efisiensi dan karakteristik bagus lain dari pendahulunya. Oke, dipakai gaming. Main Genshin Impact dengan settingan tertinggi dan FPS 60, gue bisa dapat rata-rata 45 FPS dalam 30 menit permainan. Suhu internal tertinggi di 42 derajat, sementara surface temperature-nya di 45 derajat.
Cukup tinggi, namun FPS-nya pun tinggi untuk ukuran HP mid-range. Kalau mau dapet FPS yang lebih tinggi, turunin settingannya ke low 60 FPS. Kita bakalan bisa dapat 55 FPS rata-rata dengan FPS turun ke sekitar 50 ketika fight dan balik ke 60 ketika exploring. Main Apex Legends TDM bisa rata di 60 FPS dengan settingan normal ultra. Begitu juga di LOL Wild Rift, rata 60 FPS di satu rank match dalam settingan tertinggi dan FPS 60. So, Snapdragon 782G di sini kenceng dan juga relatif stabil ya, berkat cooling system yang maksimal juga tentunya. Yang lebih spesial lagi dari iQOO Z7 ini adalah opsi grafis dalam game yang cukup komplit. PUBG bisa smooth extreme sampai HDR ultra. Apex Legends bisa normal ultra sampai extreme HD very high. Di ML opsi grafis nyala sampai ultra. Sedangkan Wild Rift sayangnya belum bisa pakai refresh rate di atas 60. Nah, gini dong iQOO ya, gercep approach game developers, mantep. Gua mau tanya nih, kalian yang pakai iQOO 11, udah nyala begini semua opsi grafis kayak di Z7 belum? Komen di bawah ya. Sebagai tambahan buat para gamer, jangan lupa ada game dashboard di sini. Yang paling penting adalah switch monster mode alias performance mode-nya dan motion control. Motion control ini intinya kita bisa assign satu fungsi in-game ke berbagai gerakan smartphone. Contohnya seperti shake ke depan untuk reload ketika main game shooter misalnya. Lalu di daily bagaimana? No problem sama sekali. Serba satset. Hampir gue nggak pernah mengalami yang namanya stutter. Ini di UI bahkan lebih smooth dari Vivo V27 yang kemarin pakai Dimensity 7200 loh. Dan yang menarik lagi, gue di sini jarang mengalami slowdown akibat refresh rate yang fluktuatif seperti di smartphone Vivo dari mid-range maupun sampai dengan yang flagship. Palingan di Chrome nih yang paling gue sering rasain turun FPS-nya. Gue atasi dengan menggunakan Opera aja sebagai browser. Aneh ya, padahal Vivo dan iQOO sama-sama pakai Vantage OS loh. Omong-ngomong soal Vantage OS, rasanya gue nggak perlu jabarin lagi soal OS yang satu ini. Simple, basic, dan udah mulai boring. Good newsnya, mungkin karena kesimpulannya ini, in general bugnya itu nggak banyak ya kan. Dan menurut pengalaman gue nih ya Vivo ya, maksud gue iQOO. Dengan SoC Snapdragon, gue berasa update-nya itu lebih on time. Datang dengan Android 13, iQOO menjanjikan 2 tahun Android update dan 3 tahun security patch. Mantep, yang penting komitmen dulu ya kan. SoC yang terkenal efisien, baterai 5000 mAh, Vantage OS yang ringan, menghasilkan efisiensi daya yang bagus pula. Dengan pola pemakaian ala gue, bisa dapat kurang lebih 6,5 jam SOT dalam seharian pemakaian. Ini sebetulnya bisa lebih hemat lagi ya. Kalau pakai layar AMOLED yang terkenal lebih efisien juga. Yang top abis adalah chargernya, udah 120 watt. Ngisi dari abis sampai full butuh waktu sekitar 25-30 menit dalam kondisi real. Next adalah bagian yang dianggap paling nggak penting dari sebuah smartphone yang performance-centric seperti ini. Apalagi kalau bukan kameranya. Headline-nya adalah, kameranya ini yang penting cuma satu doang, nggak ada ultra wide pula. Kamera kedua itu sekedar depth sensor alias kamera hiasan. Sensor utamanya 64 megapiksel ISOCELL GW3, sensor yang biasa dipakai HP-HP gaming atau performance-centric yang nggak mentingin kamera kayak Red Magic, Black Shark, atau Vivo T1 tahun lalu. Untungnya di sini udah disematkan OIS. Di Goodlight, hasil jepretannya bagus dengan dynamic range yang cukup luas, warna yang cenderung eye-pleasing, dan ketajaman yang tidak over. Nice. Untuk foto potretnya juga termasuk rapih. Mungkin ada andil dari depth camera yang dimilikinya. Masuk ke kondisi pencahayaan yang kurang, baru mulai kerasa processingnya yang berlebih untuk mengkompensasi sikon. Tapi outputnya masih usable banget kok. Saran gue, buru-buru ke night mode aja kalau udah mulai redup. Jauh lebih baik pasti hasilnya. Untuk video dari kamera utama, reliable pada Sikon Goodlight, dengan karakter gambar yang mirip dengan foto-fotonya. Yang menarik bisa merekam up to 4K 30fps sekaligus stabil juga. Sedangkan untuk performa kamera selfie, baik foto maupun video, gue sarankan gunakanlah di Sikon dengan pencahayaan yang berlimpah untuk output yang maksimal. Tapi emang, as expected, video 1080p 30fps-nya nggak stabil. Intinya sih, ketiadaan ultrawide ini mudah banget digoreng netizen ketika dijual dengan harga segini.
Kalau spek utamanya terlihat ada beberapa yang disunat, justru perintilan iQOO Z7 patut gue acungin jempol. Vibration motornya asli bagus, jauh lebih bagus daripada Vivo V27 yang jauh lebih mahal. Stereo speakernya juga lumayan buat harganya. Kenceng, bassnya kedengeran tipis-tipis, tapi clarity-nya mantep dan nggak pecah. Dengerin nih sampelnya. Yang peduli soal audio, jack 3,5 mm juga masih hadir di sini. Nah, yang gue miss kemarin di hands-on, di sebelah jack audio ada infrared blaster. Nice. Tebakan gue ya, ini dihadirkan untuk menggait Mi fans yang udah terbiasa sama infrared blaster kali ya. iQOO Z7 punya SIM card slot dual SIM only tanpa slot SD card, mendukung 5G, nggak tahu apakah ada official IP rating atau nggak di unit Indonesia ini, dan datang dengan dua konfigurasi RAM dan internal, 828 dan 12256GB dengan RAM LPDDR5 dan UFS storage 2.2. iQOO Z7. HP ini menurut gue top abis buat yang nyari HP performance tipis-tipis tapi masih mempedulikan efisiensi baterai dan keademan, khususnya ketika kita berbicara HP mid-range. Niche-nya alias target marketnya terukur. Bukan buat orang yang nyari HP all-rounder, tapi buat orang yang peduli sama SoC. Tapi, dengan beberapa hal yang kena courting seperti soal layar IPS dan ketiadaan kamera ultrawide, HP ini butuh banget harga yang tepat. Harga handphone ini 4,3 juta untuk storage 128GB, which artinya lebih murah Rp200.000 dari Vivo T1 Pro yang juga 128GB. Sejujurnya, di dunia yang ideal, harganya kudu Rp3.999.000 alias 4 juta pas. Tapi ya ini masih oke pricingnya. Saran gue kejar PO-nya yang berarti kalian bisa dapat harga Rp4,1 juta. Ini udah nyerempet kategori good deal kalau menurut gue. Walau layar dan ultrawide-nya kena sunat, kita tetap diberikan SoC yang lebih baik, charging yang lebih cepat, OIS, stereo speaker, dan lainnya, dengan harga yang malah lebih murah. Yang mungkin rada sulit untuk gue justifikasi harganya justru varian yang 256GB, baik itu harga pre-ordernya yang Rp4,7 juta ataupun RRP-nya yang mencapai Rp4,9 juta. Tapi tentu dengan harga segini, persaingan juga cukup ketat. Yang baru rilis ada Redmi Note 12 Pro 5G, yang walau performanya di bawah handphone ini, tapi lebih all-rounder di 4,6 juta. Kita udah dapat RAM storage 8256GB. Apalagi kalau include HP-HP keluaran tahun lalu dari Poco, Realme, bahkan Vivo T1 Pro yang mungkin sekarang udah discontinue. Wih, gila. Ngeri lo ya, segmen HP mid-range sekarang. Mantap. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!